Jadi saya mau mulai dengan Indonesia sudah sangat sukses keluar dari pandemi. Tahun lalu kita tumbuh 5,04% growth kita. Dan ini adalah salah satu 5 terbaik di dunia. Nah ini penting apa? Bahwa Indonesia sudah mencanangkan membangun ekonomi untuk menjadi 5 terbesar ekonomi dunia di tahun 2045. Nah dengan itu pertumbuhan 5% tidak cukup. Kita harus bisa bertumbuh di atas 7%. Dan alhamdulillah Pilpres pemilu baru selesai, hampir semua calon itu mencanangkan pertumbuhan di 7%. Nah untuk itu kemana? Tadi Pak Rudi sudah menanya. Kita sudah punya hilirisasi program, bagaimana reindustrialisasi. Kalau kami melihatnya begini dari Apindo, kita punya potensi sangat besar Indonesia. Salah satu contoh adalah CPO. Kita produsen terbesar dengan 50 juta ton CPO. Cuman kita belum benar-benar masuk menjadi nilai tambah tertinggi dari CPO itu. Kemudian contoh di Minerba itu ada nikel. Nikel kita cadangan terbesar di dunia dengan 50% cadangan dunia. Nah dengan itu langkah yang pertama adalah bagaimana mengoptimalkan nilai tambah dari bahan baku ini. Itu harus ada di dalam negeri. Setelah itu akan ada mata rantai ekosistem dari suatu industri yang terbangun ke bawah. Nah disitulah masuk yang namanya transformasi. Dari kita cuma tukang jahit, dari cuma assembling, kita mempunyai teknologi sendiri. Kuncinya kita butuh investasi. Nah selama masa 10 tahun terakhir kita sudah cukup berhasil, walaupun belum optimal. Investasi di Indonesia itu di sektor industri dari 2014 total sampai 2023 itu sudah mencapai 3.300 triliun. Ya, dari 2014 cuma 127 triliun, kita tahun lalu tuh bisa di industri ya 565 triliun. Dan target investasi naik terus. Tahun lalu itu kita bisa mencapai 1.600. Jadi kuncinya adalah kita harus mengundang investor masuk. Kita tidak bisa mengandalkan hanya pemerintah dan BUMN. Kita harus bisa penanaman modal dalam negeri dan asing masuk, membawa teknologi, membawa funding, dan SDM. Kita harus bisa mempunyai kompetensi untuk itu. Nah, dengan itu kuncinya pemerintah ke depan harus punya suatu grand design membangun industri kita dan iklim investasi yang optimal supaya menarik investasi masuk.